Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun sekarang keadaannya dengan pembelajaran jarak jauh. Tak mengapa, tetap semangat. Salawat serta salam tak lupa kita senyum agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil kiamat kelak. Allahumma amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari, agar apa yang kita cita-citakan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Baik, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kali ini Bapak akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama Bapak Muhammad Nurdin, mahasiswa PPL Universitas Sains Al-Quran. Saya berdomisili di Kalibeber, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Syariah. Asal rumah dari Lampung. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Seperti itu. Apa itu ilmu? Ada yang tahu apa itu ilmu? Sekarang kita mengetahui. Terkadang orang mengatakan bahwa ilmu ini, ilmu itu, tapi belum tahu ilmu itu apa sebenarnya. Baik. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi dalam suatu kegelapan. Bagaimana? Bayangkan ketika kita berada di suatu kegelapan, di suatu jalan, namun jalan tersebut gelap sekali. Ilmu itu bagaikan lampu senter yang menerangi jalan, maka kita akan terarah dari jalan tersebut, akan tahu jalannya seperti apa, menuju jalannya yang benar. Namun ketika kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan tersesat dan akan masuk ke dalam jurang apa? Jurang kebodohan seperti itu. Maka dari itu di sini dituntut sangat wajib sebagai umat muslim untuk menuntut ilmu. Nah, dan dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat seperti apa yang kita rasakan saat ini, yang ringan, yang berat terasa ringan, yang sulit terasa mudah, kerjaan yang ringan. Dengan ilmu manusia itu memperoleh apa yang dia cita-citakan, karena ilmu adalah sumber kehidupan. Nah, di zaman yang serba canggih dan serba praktis ini, seseorang dituntut untuk dapat memanfaatkan kecanggihan hasil rekayasa manusia di bidang teknologi dengan sebaik-baiknya. Dapat tidak, tanpa memperdulikan hal tersebut, seseorang akan tertinggal jauh ke belakang dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, maka dari itu kita tidak hanya perlu mengetahui ilmu-ilmu seperti ilmu yang lain, namun kita juga harus tahu ilmu teknologi. Apalagi zaman sekarang, zaman masa canggih. Bahkan kita mempelajari seperti pembelajaran seperti PJJ saat ini, kita menggunakan via YouTube, ada Google Classroom, ada Zoom dan sebagainya. Itu adalah salah satu pengetahuan ilmu teknologi, dan kita harus tahu dan tidak boleh tinggal zaman, agar kita agar kita dapat terhindar dari upaya-upaya kejahatan. Nah, sekarang kita memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Baik, kewajiban menuntut ilmu atau belajar adalah salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah bersabda,
Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah hal yang wajib bagi muslimin dan muslimat, tanpa membedakan jenis kelamin, tanpa membedakan laki atau perempuan, semua wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, maka dari itu kenapa kok kita ada sekolahan, ada pondok pesantren, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, wajib. Seperti yang telah diterangkan oleh Subhanahu wa taala. Karena perintah untuk menuntut ilmu yang pertama kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Membaca dan belajar. Seperti yang diterangkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, langsung saja. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke hukum menuntut ilmu. Jadi kita dalam menuntut ilmu kita memiliki hukum. Adapun ilmu yang bermanfaat maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu itu wajib terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu adalah fardu kifayah, yang kedua adalah fardu ain. Apa itu fardu kifayah dalam menuntut ilmu? Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga yang dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti contohnya ilmu kedokteran, terus ilmu perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan serta ilmu lainnya yang umum seperti itu. Itu perlu. Itu adalah hukumnya apa? Fardu kifayah. Nah, selanjutnya adalah fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu tersebut tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimat dengan segala situasi dan kondisi. Seperti contohnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah adalah Tuhan kita. Nah, itu tadi kembali ke diri masing-masing. Suatu saat kita akan menjadi orang tua, yang seperti Bapak jelaskan tadi, kita akan menjadi orang tua dan kita pasti akan memiliki anak. Bagaimana anak tersebut bisa mengenal Tuhannya? Nah, dari situlah, dari mana? Dari orang tua. Maka dari itu kita sebagai nanti calon-calon orang tua, kita harus paham, harus wajib siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa kitab kita, ya. Nah, itu harus paham. Sudah tahu ya tadi ada berapa hukum menuntut ilmu? Ada dua, fardu kifayah dan fardu ain. Bisa dibaca lagi. Nah, sekarang kita masuk ke keutamaan orang yang menuntut ilmu. Baik. Apa keutamaan orang menuntut ilmu? Ada yang tahu? Ya, di situ bisa dibaca. Nah, di sini diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah yang pertama itu. Wah, luar biasa ya, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu luar biasa. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Bagaimana mulianya seorang yang menuntut ilmu, bahkan disandingkan derajatnya luar biasa. Yang selanjutnya diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Jadi nanti di hari kiamat pasti ada yang membedakan antara orang berilmu dengan tidak, itu antara pahala di sana akan dibedakan sekali. Selanjutnya merupakan sedekah yang paling utama. Mengapa demikian? Karena ketika kita memiliki suatu ilmu, misalkan kita
kita paham surat Al-Fatihah, kita hafal surat Al-Fatihah, kita ajarkan kepada teman kita yang belum hafal. Nah, itu adalah suatu sedekah yang amal jariah yang begitu luar biasa. Nanti teman tersebut punya anak dan diajarkan terus mengalir, maka pahalanya tidak akan pernah terputus. Itu adalah sedekah yang paling luar biasa, sedekah yang paling utama. Nah, selanjutnya lebih utama daripada orang ahli ibadah. Nah, mengapa demikian? Ada orang ahli ibadah kok dibandingkan dengan orang-orang yang berilmu? Sangat luar biasa. Ada orang yang beribadah namun mereka tidak berilmu. Contohnya seperti orang yang sholat, orang yang mengaji, namun orang tersebut tidak mengetahui bagaimana hukumnya, tata caranya seperti apa. Itu luar biasa, bahkan lebih baik daripada orang-orang yang seperti ini. Dan selanjutnya, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Bayangkan, sholat 1000 rakaat harus dengan berapa jam, kan? Luar biasa. Ketika ada orang yang sholat 1000 rakaat dengan orang yang berilmu, itu lebih utama dari orang tersebut. Ketika kita menuntut ilmu, misalkan kita belajar berangkat sekolah, kita nuntut Bismillahirrahmanirrahim. Itu ta'aluma li ijalatil jahli an sifatulillahi ta'ala. Kita niat untuk menuntut ilmu, itu pahalanya sama seperti orang lebih utama, bahkan lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Jadi ketika kita berangkat sekolah, jangan lupa baca niat yang baik terus dengan hati. Selanjutnya, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Wah, luar biasa. Ada yang mengatakan ketika ada orang yang menuntut ilmu, misalkan kita di sekolah atau di pondok pesantren, lalu ia meninggal sebelum ia pulang ke rumah, maka itu dihitung ilmu seperti fisabilillah, orang yang berjihad, maka jaminannya adalah surga. Luar biasa. Namun kembali tergantung pada niat kita. Nah, dan selanjutnya dinaungi oleh malaikat membawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Wah, luar biasa. Kita belajar di sekolah seperti kita ini. Kita belajar di sekolah, niat kita baik, niat kita ikhlas tulus. Malaikat itu menaungi kita. Berbeda dengan orang-orang yang hanya berangkat masuk sekolah, pulang sekolah, berangkat masuk hanya intinya ngabisin uang jajan. Maka dari itu kita harus ada niat yang baik. Itu. Selanjutnya kita masuk ke adab menuntut ilmu dalam agama Islam. Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allamu adab qabla an tata'allum ilmu." Mempelajari adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Mengapa demikian? Karena adab itu lebih penting daripada ilmu. Maksudnya apa lebih penting? Ketika kita banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki adab. Seperti apa? Dia pintar, dia cerdas tapi tidak menghormati guru. Itu salah ya, kurang tepat, tidak baik. Jadi ketika kita memiliki ilmu, kita harus dibarengi dengan adab, dengan akhlak. Kita harus paham seperti itu. Beberapa etika dan adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama ikhlas. Ikhlas itu adalah satu adab kita kepada Tuhan yang Maha Esa, karena Allah itu yang memberikan kita ilmu. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ketika manusia itu diberikan ilmu dan manusia itu wajib layak untuk mendapatkan ilmu, maka orang tersebut adalah manusia yang ikhlas. Kita harus ikhlas. Itu dalam artian saya belajar untuk diri saya dan orang lain. Yang selanjutnya adalah beramal dengan ilmu dan menjauhi maksiat. Beramal dengan ilmu seperti apa? Yang seperti tadi, kita memiliki ilmu, kita harus sampaikan kepada teman-teman yang belum paham, diberi arahan, diberi tahu gitu, yang belum tahu kan ketika sekelompok seperti itu. Tinggalkan maksiat. Tahu sendiri lah seperti apa, kan sudah besar ya. Nah, dan selanjutnya itu tawadu. Tawadu itu apa? Tawadu itu kita hormat kepada guru. Tawadu, enggak usah kita tawadu, enggak usah sombong. Kita sudah pintar, juara satu berprestasi, banyak piala yang kita raih, banyak prestasi yang kita raih, nilai tertinggi, tapi kita tidak bisa
menghargai teman kita, kita sombong akan prestasi kita. Jangan ya, jangan. Itu adalah salah satu bukan adab dari mencari ilmu, tidak baik. Kita harus tetap merendah. Seperti contohnya padi itu semakin berisi maka semakin seperti itu. Selanjutnya sabar dalam menuntut ilmu. Kita harus sabar apapun yang terjadi ya. Dan salah satu untuk masuknya ilmu itu adalah sabar. Selanjutnya berlomba dalam menuntut ilmu. Fastabiqul khairat, kebaikan. Kita berlomba-lomba dalam mencari kebaikan, menuntut ilmu. Berlomba-lomba dalam apa? Wah, ketika kita melihat teman kita ada yang bisa dalam pelajaran apa, kenapa kita tidak bisa? Kita harus bisa. Itu adalah salah satu motivasi. Jujur dan amanah, ini adalah hal yang paling penting. Jujur dan amanah. Kita sebagai pencari ilmu harus jujur dan amanah kepada setiap teman dan guru. Apa yang dikerjakan, contohnya seperti ini, diberikan PR pada guru, kita harus jujur. Ketika kita tidak mengerjakan, kita harus bilang mengerjakan siapa atau nyontek. Kita harus jujur, amanah. Ketika kita diberikan pesan sampaikan, kita harus menyampaikan. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada kali ini ada manfaatnya dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Apabila ada tutur kata yang baik, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu ada buruknya, mungkin itu datangnya kesalahan dari Bapak. Mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, nanti langsung saja di kolom komentar. Selanjutnya menyusul. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.